Materi kita pada hari ini tentang jalan keselamatan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Saya akan jelaskan ikhwan fillah azakumullah poin per poin supaya antum bisa paham dan untuk memudahkan juga, karena ada yang sudah lama ngaji dan yang terbanyak yang baru ikut ngaji. Jadi supaya antum juga paham. Yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, yang pertama nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita yaitu nikmat Islam dan sunnah. Ini yang harus kita ingat dan harus kita catat. Nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita dari semua nikmat yang Allah karuniakan, yang paling besar nikmat Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Kalau seandainya ada orang yang dia hidup dalam keadaan kafir, dia mengikuti agama kafir, apakah Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu atau yang lainnya, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka selama-lamanya. Tinggal dalam neraka selama-lamanya. Jadi orang-orang kafir tempat tinggalnya di neraka kalau dia mati dalam keadaan kafir. Allah menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin, tempat tinggal mereka kata Allah di mana? Di neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Allah yang menyatakan demikian, bahwa orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Kalau dia mati dalam keadaan kafir. Jadi nikmat Islam, nikmat yang besar. Makanya orang yang tidak masuk Islam, rugi dia. Rugi dunia, rugi akhirat. Dan orang kafir, hidupnya tidak bahagia. Dan tidak akan bahagia. Tidak selamat dan tidak akan selamat orang kafir itu. Selama-lamanya. Dengan nas Al-Quran. Dan juga hadis Nabi yang sahih. Tentang masalah ini. Kita harus meyakini bahwa dengan Islam, orang itu akan bahagia. Dengan Islam orang akan beruntung. Dengan Islam orang itu akan selamat. Kalau dia cari selain Islam, dia pasti tidak akan selamat. Itu dengan nas Al-Quran. Makanya ikhwan fillah azakumullah, ini penting untuk kita yakini tentang nikmatnya Islam. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Kemudian ayat yang lain lagi juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafir tempat tinggalnya di neraka, seperti Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran di ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, tempat tinggal mereka di mana? Neraka. Mereka ingin menebus. Ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Semua yang ada muka bumi jadi emas, mereka ingin tebus supaya bisa keluar dari api neraka. Nggak bisa keluar dari neraka. Dan mereka nggak ada penolong sama sekali. Itu harus kita ingat itu. Orang yang kafir, mati dengan kafir, tempat tinggalnya neraka dengan nas Al-Quran. Maka kita bersyukur diberikan hidayah di atas Islam. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas, ini masih yang pertama ya, poin yang pertama, Islam dan sunnah. Kita bersyukur diberi hidayah di atas sunnah. Karena antara Islam dengan sunnah nggak bisa lepas. Ini masih poin yang pertama. Orang yang mengikuti agama Islam, dia wajib mengikuti sunnah. Wajib mengikuti sunnah. Antara Islam dengan sunnah nggak bisa dilepaskan.
Nggak bisa. Jadi harus sama-sama. Karena apa? Karena orang Islam banyak, yang mengaku Islam banyak. Yang nanti saya akan bicarakan, yang kita akan bahas tentang hadis iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat Islam. Bahwa Nabi menyebutkan satu yang selamat, yaitu yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam dan sunnah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang Islam dan sunnah, begitu juga oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Kata beliau, al-Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam itulah sunnah dan sunnah itulah Islam. Enggak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Jadi orang yang beragama Islam dia wajib mengikuti sunnah. Banyak orang Islam tapi mereka tidak mengikuti sunnah. Kalau kita ingin selamat, kita wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua masih ada kaitan yang pertama. Yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Islam merupakan satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Satu-satunya agama yang hak, agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhai Allah, agama Islam. Satu-satunya agama yang membawa kepada kedamaian, membawa kepada keselamatan, membawa manusia ke sorga adalah agama Islam. Enggak ada yang lain. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, surah 3 ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Yang menunjukkan bahwa satu-satunya agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah, satu agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Muhammad SAW setelah beliau diutus, Nabi mengajak orang-orang kafir, orang-orang musyrikin untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi mengajak orang-orang Nasrani dan Yahudi untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka tidak masuk ke dalam agama Islam, maka kalau mereka mati, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak masuk ke dalam agama Islam ini, tidak mengikuti apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ya, Nabi SAW sudah bersumpah, demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi menunjukkan bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak. Agama Islam, agama yang diridhai Allah oleh Allah SWT. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita yakini. Wajib kita yakini. Karena adanya tokoh-tokoh penyesat umat, tokoh-tokoh munafik yang ada di Indonesia ini, yang dia mengatakan liberal, bebas beragama, atau pluralisme, artinya dengan banyak agama. Nggak bisa. Atau mengatakan bahwa semua agama sama, atau semua agama baik. Benar atau tidak itu? Salah. Nggak ada dalam Islam semua agama sama, semua agama baik. Tidak. Lantas membatalkan ayat Al-Quran yang mengatakan inna dina indallahil
Islam, membatalkan ayat Al-Quran mengatakan wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran demikian. Allah mengatakan bahwa satu agama yang diterima oleh Allah, yang dari Allah, satu agama yang membawa kepada kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, agama Islam. Maka orang yang masuk Islam adalah orang yang bahagia. Meskipun dia apa, meskipun dia miskin, meskipun dia nggak punya apa-apa. Bahkan ada seorang sahabat radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa dia tadinya agamanya Nasrani, kemudian dia masuk Islam, kemudian diajak keluarganya masuk Islam, sebagian masuk Islam, sebagian tetap dalam kekafiran. Kata dia, saya melihat dari keluarga saya yang masuk Islam, dia hidupnya bahagia. Jangan antum salah paham ya, jangan memahami kalau bahagia itu kaya raya, bukan. Meskipun dia miskin, meskipun dia apa-apa, dia nggak punya apa-apa, dia bahagia. Dengan imannya dia kepada Allah, dengan taatnya dia kepada Allah, dengan dia menjauhkan maksiat, dia adalah orang bahagia. Dan saya melihat yang tidak masuk Islam, dia sengsara hidupnya. Meskipun dia kaya. Karena orang-orang kafir, meskipun dia kaya raya, tetap dia hidupnya sengsara dan tidak bahagia selama-lamanya. Karena dengan Islam ini orang akan bahagia dan akan jaya. Maka Nabi menyebutkan SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda SAW, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh sukses, sungguh beruntung. Siapa? Orang Islam. Kata Nabi, sungguh beruntung, sungguh sukses. Siapa? Orang Islam. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah cukup dan dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia qanaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, qad aflaha man aslam, sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh jaya. Siapa? Orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki cukup. Meskipun enggak kaya, enggak banyak, cukup dia. Meskipun pas-pasan. Wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah memberikan kepada dia kepuasan. Qanaah, puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini orang Islam, orang yang bahagia menurut nas Al-Qur'an dan menurut nas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, itu udah antum catat, Islam satu-satunya agama yang hak, selain Islam enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa agama Islam merupakan agama ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu. Makanya agama Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Enggak boleh kita enggak nuntut ilmu, wajib nuntut ilmu. Karena umumnya umat Islam enggak tahu agama. Islam KTP, enggak tahu agama. Wajib dia belajar. Sebab yang merintahkan demikian untuk belajar agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menyebutkan di dalam surah Az-Zumar di ayat 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya gimana? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya apa? Tidak sama. Kalau tidak sama, kewajibannya apa? Belajar. Kalau tidak sama, kewajibannya belajar itu. Belajar agama ini. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah di ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang berilmu beberapa derajat. Allah angkat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diangkat derajatnya, berarti kita harus belajar. Karena ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan juga nanti di akhirat. Apalagi kalau dia paham Al-Qur'an, dia pelajari Al-Qur'an ini dan As-Sunnah Nabi ini, dipelajari Al-Qur'an dan Sunnah, dia baca, difahami, diamalkan Al-Qur'an ini, maka akan diangkat derajatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda SAW, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan ini, dengan Al-Qur'an ini, beberapa kaum, dan Allah rendahkan beberapa kaum. Yang Allah angkat orang yang mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar dan dia amalkan, diangkat derajatnya. Dan Allah rendahkan bagi orang-orang yang tidak membaca Al-Qur'an, tidak mau memahami Al-Qur'an. Bahkan mereka mentakwil dengan takwil yang tidak benar, menafsirkan dengan tafsir yang salah, yang sesat dan menyesatkan, maka direndahkan derajatnya oleh Allah SWT. Allah mengangkat dengan Al-Quran ini berapa kaum, Allah rendahkan berapa kaum. Ini dalil dari hadis Nabi yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi akharin." Allah mengangkat dengan Al-Quran ini berapa kaum dan Allah rendahkan berapa kaum. Kemudian juga ikhwani fiddin azakumullah, Allah juga merintahkan kepada kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, belajar. Enggak boleh kita diam, enggak boleh kita malas-malasan, harus belajar, karena kita enggak akan tahu tentang agama Islam kalau kita enggak belajar. Makanya kita enggak boleh ikut kepada orang banyak, enggak boleh ikut kepada guru atau ustadz, enggak boleh juga kita ikut kepada siapa aja, enggak boleh. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil, dengan ilmu. Ada enggak keterangannya? Ada enggak dalilnya? Yang menyuruh demikian Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi nggak boleh kita ikut apa yang kita nggak tahu, nggak boleh kita ikut. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita jangan ikut-ikutan, jangan taklid. Kita belajar dengan dalil, dengan hujjah, dengan keterangan. Ada nggak dalilnya? Ada nggak hujjahnya? Ada nggak keterangannya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah Nabi SAW? Jangan ikut-ikutan, karena kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Jadi ingat tuh, agama Islam agama ilmu, agama Islam agama hujjah, agama Islam agama dalil. Ketika orang mengatakan harus begini, mana dalilnya? Ketika orang harus mengatakan begini, dalilnya mana? Dalil, minta dalil. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengatakan bahwa yang berhak untuk masuk ke sorga Yahudi dan Nasrani, maka kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW minta dalil kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mereka berkata, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakan kepada mereka, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti kamu? Mana hujah kamu? Mana dalil kamu? Mana buktinya? Mana hujahnya? Jika kalian orang-orang yang jujur. Jadi ditanya dalilnya, hujahnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita harus beragama dengan dalil, beragama dengan hujjah. Karena banyak kaum muslimin ini beragamanya apa? Agamanya apa? Ikut-ikutan, mengikuti nenek moyang. Kalau kita ajak kepada Quran, kita ajak kepada sunnah, kata mereka apa? Saya mendapati bapak dan nenek moyang kami seperti ini. Iya tidak? Seperti itu yang ada di masyarakat. Nah, kita sebagai pelajar harus dengan dalil. Nggak bisa kita ikutin. Harus dengan dalil. Allah menyebutkan dan mencela tentang orang-orang yang diajak kepada dalil Quran dan Sunnah. Mereka katakan cukup nenek moyang aja. Nggak boleh. Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 170.
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka berkata, cukup kami ini mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami mengerjakan. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka ikuti juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal mereka tidak berpikir dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak berpikir dan mereka tidak dapat petunjuk. Jadi dicela orang-orang yang mengikuti nenek moyang. Yang kita harus ikut dalil. Dan juga kalau kita lihat lagi, kebanyakan juga manusia dalam beragama, yang mereka ikuti siapa? Orang banyak. Iya tidak? Orang banyak berbuat begini, dia ikut begini. Orang banyak melakukan perayaan ini, mereka ikut begini. Orang banyak seperti ini, dia ikut begini. Jadi Allah SWT berfirman dalam Al-Quran tentang tidak bolehnya kita mengikuti kebanyakan manusia. Kita dalam beragama ini sumbernya apa? Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Bukan orang banyak bukan ukuran kebenaran. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kalau kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan jalan Allah. Dan mereka itu hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi Allah sudah ingatkan, kalau kita mengikuti banyaknya orang, selamat atau sesat. Saya ulangi lagi. Menurut nas ayat Al-Quran ini, kalau kita mengikuti orang banyak, selamat atau sesat? Sesat. Nas Al-Quran, dalil. Allah mengatakan, kalau kalian mengikuti banyaknya orang, kalian akan sesat. Tapi sayangnya kenyataan umat Islam mengikuti yang mana? Banyaknya orang, nggak mengikuti dalil dari Quran Sunnah. Pokoknya banyaknya orang begini, ya ikut begini. Orang seperti ini ikut begini, semuanya seperti itu. Karena apa? Karena mereka nggak mau berusaha, nggak mau bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Jadi harus belajar tentang agama ini, wajib. Bahwa agama Islam agama ilmu. Nggak bisa kita ikut-ikutan banyaknya orang, nggak bisa. Kita akan sesat nanti. Kita pengen selamat, makanya kita bahas tentang jalan selamat ini supaya kita selamat. Kita semua ingin selamat, kita ingin masuk surga. Jalannya tempuh dengan apa? Dengan nuntut ilmu. Jalannya kalau kita ingin masuk surga harus nuntut ilmu. Kalau nggak nuntut ilmu, ya bagaimana kita tahu tentang agama Islam? Bagaimana kita tahu tentang Quran? Bagaimana kita tahu tentang Sunnah? Bagaimana kita tahu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Bagaimana kita menjauhkan syirik, bagaimana kita melaksanakan sunnah, bagaimana kita menjauhkan bid'ah, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat, bagaimana yang lain, kita nggak akan tahu kalau kita tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib, dan kita sudah tahu dalilnya semuanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kalau disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi tentang ilmu, yang dimaksud ilmu syar'i. Yang dimaksud ilmu syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita kaji. Ini yang harus kita betul-betul cari. Sungguh-sungguh kita untuk mendapatkan ilmu. Kalau enggak, kita sesat. Seperti yang sudah banyak kita lihat. Manusia ini sesat dari jalan Allah. Karena apa? Mereka tidak berusaha untuk talabul ilmi. Yang benar. Yang sesuai dengan dalil dan Quran Sunnah. Mengikuti jejaknya salafus saleh. Yang nuntut ilmunya hukumnya wajib. Dan membawa manusia kemana? Ke sorga. Tapi bukan sekedar nuntut ilmu. Betul-betul kita belajar agama ini. Dengan dasar Al-Quran. Sunnah Nabi yang sahih. Dengan pemahaman para sahabat. Belajar. Dengan tadi adab-adabnya. Dengan niat yang ikhlas. Segala macam harus sungguh-sungguh. Kalau enggak akan dapat kita. Bab ilmu ini harus kita cari. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Harus betul-betul kita luangkan waktu kita untuk talabul ilmi. Makanya orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Antum catat itu. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, itu paling bahagia. Makanya kita lihat para ulama terdahulu, para sahabat, mereka semua adalah penuntut ilmu. Mereka bahagia. Para tabi'in, orang yang bahagia. Tabi'in, mereka adalah orang yang bahagia. Mereka terus menuntut ilmu sampai kapan? Sampai wafat. Makanya ketika Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Mubarak ditanya, sampai kapan wahai imam kita nuntut ilmu? Sampai kita masuk ke liang kubur. Sampai kita mati. Nuntut ilmu gak bisa berhenti. Terus. Kemudian selanjutnya kita masuk yang keempat. Yang keempat yaitu poin yang keempat, agama Islam ini sudah sempurna. Ini harus kita ingat. Agama Islam sudah sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ini ayat yang agung dalam Al-Quran. Sampai orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata orang-orang Yahudi, wahai Umar, kalau seandainya ayat yang ada dalam Al-Quran itu turun kepada kami, ma'syaral Yahud, orang Yahudi, kami akan jadikan hari raya. Ayat yang mana? Jadi orang Yahudi tahu tentang ayat Al-Quran. Ayat yang mana? Ya ayat yang tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tahu tentang turunnya ayat itu. Turunnya pada waktu Hajjatul Wada', di sore hari di padang Arafah, di saat terkabulnya semua doa. Di saat itu Allah turunkan ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Umar tidak mengadakan perayaan, tidak. Karena enggak ada perayaan Al-Quran, enggak ada dalam Islam, enggak ada. Perayaan nuzul Quran segala macam enggak ada dalam Islam, enggak ada. Tidak ada. Maka Umar menjelaskan, aku tahu tentang turunnya ayat itu. Ini ayat yang agung untuk menunjukkan apa? Sempurna agama Islam ini. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia kepada keselamatan dunia akhirat dan membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia kepada celaka, yang membawa manusia ke neraka, Nabi juga sudah jelaskan. Enggak ada yang tersisa. Nabi SAW wafat SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan agama Islam sudah sempurna. Maka Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa sama sekali. Tidak tersisa sama sekali. Apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan semuanya. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan lengkap semuanya. Yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan semuanya. Enggak ada yang terluput dalam agama Islam. Enggak ada yang tersisa sama sekali.
Agama Islam sudah sempurna. Tinggal kita mau berusaha atau tidak mencari keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua lengkap. Allah jelaskan. Sampai Allah mengatakan, ma faratna fil kitabi min syai'. Kami enggak tinggalkan sedikit pun dalam Al-Quran ini. Semua lengkap, semua dijelaskan. Semua jelas. Sampai orang musyrikin bertanya kepada Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair. Kata orang-orang musyrikin kepada Salman Al-Khair, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu termasuk tata cara buang air? Kata Salman, ajal. Maksudnya, naam, iya. Nabi kami mengajarkan kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air. Kalau Nabi Muhammad SAW, hadis ini sahih riwayat Muslim, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang tata cara buang air, nggak mungkin Nabi tidak mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengikuti jalan yang benar supaya kita selamat dunia akhirat, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita bermanhaj, bagaimana kita mengikuti ittiba' Rasulullah. Diajarkan lengkap semuanya, lengkap. Kalau mau buang air, tata cara buang air diajarkan, nggak mungkin masalah tauhid nggak diajarkan. Baik rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak mungkin Nabi nggak mengajarkan. Jadi semua lengkap dalam agama Islam. Islam sudah lengkap semuanya, diajarkan dalam agama ini semuanya. Baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, tentang masalah politik, ekonomi, tentang segala macam, semua lengkap dalam agama ini, lengkap. Ya, Nabi SAW wafat dalam keadaan sudah sempurna agama ini. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada umat ini, nggak boleh orang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Kenapa? Karena agama Islam sudah lengkap. Nabi bersabda SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, yang kami nggak contohkan, maka ibadahnya apa? Tertolak. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi juga bersabda SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amalan itu, tertolak. Jadi sudah sempurna agama ini. Enggak boleh orang menambah-nambah, enggak boleh juga mengurangi. Sempurna agama Islam ini. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ketika orang menambah-nambah, membuat sesuatu yang baru dalam agama ini, berarti seolah-olah bahwa agama Islam ini belum sempurna. Seolah-olah Nabi ini SAW belum menyampaikan semuanya. Berarti dengan dia mengadakan sesuatu yang baru dalam agama, berarti dia menuduh Nabi Muhammad bagaimana? Khianat terhadap agama ini. Kalau dia mengadakan satu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan diadakan oleh dia, berarti dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Maka dikatakan oleh Imam Malik, perhatikan Imam Malik yang mengatakan Imam Malik yang dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi kata Imam Malik rahimahullah, kata Imam Malik, perhatikan Imam Malik mengatakan begini. Imam Malik Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah fa inna Allah yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bid'ah, yang baru dalam agama, yang bid'ah dalam agama ini, yang dia anggap baik. Kan banyak orang selalu bilang ini bid'ah hasanah, bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Semua kata Nabi Muhammad SAW bahwa semua bid'ah sesat. Itu kata Nabi SAW. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu enggak ada bid'ah hasanah. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan barang siapa mengadakan sesuatu yang baru, yang bid'ah dalam agama, yang dia pandang itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah. Berarti ada yang belum disampaikan oleh Nabi, padahal Nabi sudah sampaikan semua lengkap. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu.
Yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik, famalam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, sekarang pun tidak menjadi agama. Artinya nggak boleh orang membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Sudah sempurna agama Islam ini. Makanya Nabi tinggalkan agama Islam ini putih bersih. Nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada bercak-bercak khurafat, nggak ada. Bersih agama Islam ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, nggak ada bercak apapun juga, bersih agama Islam. Malamnya seperti siangnya. Siapa saja yang menyimpang dari agama ini, dia pasti binasa. Kalau udah menyimpang dari agama Islam yang sumbernya Quran dan Sunnah la fahmi salaf, dia menyimpang dari jalannya, pasti binasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti binasa. Jadi Islam ini putih bersih. Quran dan Sunnah la fahmi salaf. Nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah, nggak ada bercak khurafat. Yang menambah-nambah orang ini ke dalam agama Islam ini adalah orang-orang setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang orang menambah-nambah agama ini sampai orang nggak tahu agama Islam yang sebenarnya. Makanya kata mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, orang merasa apa? Asing. Kok dakwah ini asing? Berbeda dengan dakwahnya yang ada di masyarakat. Kenapa? Masyarakat bukan mengikuti dalil, mengikuti banyaknya orang. Sedangkan kita mengikuti dalil dari Quran dan Sunnah la fahmi salaf. Ini yang wajib kita pegang seumur hidup kita. Sampai sini jelas? Poin yang keberapa tadi? Poin yang keempat. Sekarang kita masuk poin yang selanjutnya. Jadi sudah poin yang keempat. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Poin yang kelima, ikhwani fid din, azakumullah. Kalau tadi diberikan judul oleh panitia tentang jalan selamat, memang harus tahu kita jalan selamat ini dengan mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Karena antum perhatikan, ini yang kelima kita bahas tentang hadis iftirakul ummah. Nabi sudah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam ini bakal berpecah. Nabi sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa umat Islam ini bakal berpecah. Makanya kita harus tahu tentang jalan selamat ini. Karena umat Islam, Nabi sudah menyebutkan akan berpecah. Nabi sebutkan satu yang selamat. Untuk lihat dalilnya ini banyak ya. Tentang hadis iftirakul ummah. Saya akan bawakan dalil-dalilnya dari buku mulia dengan manhaj salaf supaya antum juga lihat dalil-dalilnya, supaya kita jelas kita berada di atas basirah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang, bukan ikut-ikutan. Karena antum perhatikan bahwa kita wajib mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk apa? Sunnah. Perhatikan itu, bahwa dia pasti selamat. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Thaha, famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berarti apa? Kalau tidak akan sesat berarti dia selamat. Kalau nggak akan sesat berarti dapat petunjuk dia. Tidak akan celaka berarti dia apa? Selamat. Allah menyebutkan famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maksudnya petunjuk itu apa? Al-Quran dan Sunnah, dia nggak akan sesat, nggak akan celaka. Nabi juga bersabda, yang antum sudah hafal, sebagian antum sudah hafal. Nabi bersabda apa? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu. Kitabullah dan apa lagi? Sunnah Rasulnya. Kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Tapi Nabi SAW juga menyebutkan setelah itu bahwa akan terpecah umat ini. Antum lihat di halaman 20 dari buku Mulia dengan Masalah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi almillah sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka, dan yang satu golongan berada dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, Al-Lalika dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sahih, masyhur, disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, Nabi menyebutkan umat ahlul kitab berpecah menjadi berapa golongan? 72. Umat Islam berpecah menjadi 73. Ingat, berarti umat Islam yang banyak pecah belahnya. Kemudian Nabi menyebutkan 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ini hadis sahih dan disahihkan oleh para ulama ahli hadis. 1 yang masuk surga kata Nabi al-jamaah. Al-jamaah. Al-jamaah itu siapa? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi, bahwa semuanya 72 golongan itu masuk neraka. Ya 73 semuanya masuk neraka kecuali 1. Itu 1 itu kata Nabi, ma ana alaihi yauma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi yang selamat itu kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini dalil. Hadis ini yang kedua ini hasan derajatnya. Jadi Nabi sudah menyebutkan SAW bahwa umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Ini sahih riwayatnya. Menurut penelitian ulama hadis sahih. Kemudian juga ada hadis yang lain lagi, hadis Irbad bin Sariyah, yang kita juga semuanya sudah paham tentang hadis Irbad bin Sariyah, bahwa Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih. Antum lihat di buku ini, di buku Mulia dengan Masalah, di halaman 96. Di halaman 96 Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Perhatikan di halaman 96, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyiya fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada ulil amri meskipun dia seorang budak Habasyah. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian, dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Hakim, disepakati oleh Imam Zahabi, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam
kitabnya Irwaul Ghalil fi takhriji ahadits Manaris Sabil. Ikhwan fillah azakumullah, Nabi menyebutkan dalam hadis ini, artinya orang sesudah wafatnya Nabi, sesudah wafat beliau, kata Nabi SAW, akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam, akan terjadi perselisihan yang banyak. Nabi menyebutkan, Nabi menyebutkannya tidak sedikit di sini. Fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Karena Nabi menyebutkan bahwa umat Islam terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Dan Nabi sebutkan 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Kemudian Nabi menasihati kita semuanya untuk apa? Untuk berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nabi bilang, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Kemudian setelah itu, kata Nabi SAW, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang barulah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Anda perhatikan di sini, bahwa Nabi SAW sudah menyebutkan jalan selamat. Setelah Nabi menyebutkan adanya firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, ini banyak, bukan satu. Pokoknya memang dari 72 golongan yang sesat itu pokoknya 4. Yang pertama Syiah. Yang pertama itu Syiah. Yang kedua Qadariyah. Yang ketiga Murji'ah. Jadi yang pertama itu adalah Syiah. Yang kedua Qadariyah. Yang ketiga Murji'ah. Kemudian yang keempat adalah Mu'tazilah. Ada juga yang menyebutkan yang lainnya. Kemudian dari situ berpecah lagi. Kalau Jahmiyah nggak dimasukkan, karena Jahmiyah dikatakan oleh para ulama kafir. Karena mereka mengingkari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian pecah lagi, Syiah berpecah lagi. Qadariyah berpecah, Murji'ah berpecah, Mu'tazilah juga seperti itu semuanya. Dan itu memang sifat dari ahlul bidah, ahlul ahwa, selalu berpecah belah. Dan itu perhatikan, yang berpecah belah ini banyak. Nanti saya akan jelaskan lagi. Saya akan jelaskan dulu sekarang ini tentang jalan selamat. Nabi menyebutkan 1 golongan yang selamat. Golongan yang selamat, 1 yang selamat ini ma'ana alaihil yauma wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sekarang kita lihat, kenapa Nabi sebutkan, yaitu para sahabatnya. Para sahabat inilah yang tahu bagaimana Nabi beribadah kepada Allah. Para sahabatlah yang pertama menimba ilmu dari Nabi. Para sahabat radhiyallahu majma'in yang menimba ilmu dari Nabi. Ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, kepada siapa Nabi sampaikan? Para sahabat. Ketika Nabi menyampaikan sunnah kepada para sahabat, yang pertama kali paham tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Yang pertama kali mengamalkan tentang Quran dan Sunnah para sahabat. Yang pertama kali berjuang bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, para sahabat. Yang pertama kali hijrah dari Makkah ke Madinah, para sahabat. Kemudian juga yang membela Nabi di Madinah, yaitu orang-orang Ansor, para sahabat Ansor. Dan seluruhnya para sahabat yang pertama kali yang mereka berjuang. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang wajibnya kita mengikuti jalan mereka. Nggak boleh kita menyimpang dari jalannya para sahabat, karena mereka adalah sebaik-baik umat. Ketika para khatib, para ustadz membaca ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, sampai akhir ayat di surah Ali Imran ayat 110. Ketika disebutkan kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, ayat ini pertama kali khitabnya kepada siapa? Sahabat. Pertama kepada sahabat. Kalian para sahabat sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Para sahabat. Makanya para sahabat ini semuanya orang yang baik. Semua diridhai oleh Allah Taala, dan mereka orang yang adil. Makanya Allah menjadikan para sahabat itu nanti di hari kiamat sebagai saksi nanti. Untuk siapa? Untuk kita. Dan Nabi sebagai saksi untuk para sahabat. Dan itu Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah
Kata Nabi SAW, kata Allah, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kamu para sahabat umat yang pertengahan, umat yang terbaik. Umat yang pertengahan, umat terbaik. Agar kalian para sahabat menjadi saksi untuk seluruh manusia dan Rasul SAW sebagai saksi bagi kalian. Di dalam surah Al-Baqarah, antum bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 143. Ya. Makanya para ulama menyebutkan tentang para sahabat ini semuanya adil. Antum lihat di halaman 43 di buku ini, di buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Antum lihat di halaman 43. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan wafat dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Jadi dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Dikatakan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, kata beliau, pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat dan tidak perlu dipertanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Karena para sahabat di dalam kitab-kitab hadis disebutkan, dalam kitab-kitab mustalah disebutkan bahwa as-sahabatu kulluhum udul, bahwa para sahabat semuanya orang-orang yang adil, nggak ada cacat mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita harus mengikuti mereka dan mengikuti jalannya mereka. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, wajib kita mengikuti jalannya para sahabat. Wajib kita mengikuti cara beragamanya para sahabat. Kita wajib mengikuti manhajnya para sahabat. Kita wajib mengikuti pemahaman mereka. Karena Allah memuji mereka dalam Al-Quran. Antum lihat ayat-ayatnya. Dalam surah An-Nisa di ayat 115. Di surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Anda perhatikan di ayat ini Allah menyebutkan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk. Yang kedua, dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Dia mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin. Jalan kaum mukminin ketika turunnya ayat ini siapa? Saya ulangi lagi. Kaum mukmin ketika turunnya ayat ini siapa? Para sahabat. Jadi barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, kata Allah apa? Nuwalli matawal, kami biarkan dia sesat. Jadi orang yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, maka dibiarkan oleh Allah dia sesat. Itu untuk di dunia. Kemudian di akhirat Allah ancam lagi, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu saja tempat kembali. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat. Karena orang yang beriman kepada Rasulullah yang pertama kali adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wajib kita ikuti. Kalau orang mengikuti jalan selain jalan para sahabat, mengikuti golongan firqah-firqah yang sesat, ya dia sesat sudah. Maka Allah biarkan dia sesat. Maka kita wajib mengikuti para sahabat. Dan para sahabat sudah dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah, Allah redha kepada mereka. Dan Allah jamin mereka masuk surga semuanya. Antum lihat ayatnya dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 100. Dan di sini ada penjelasannya di buku ini.
di halaman 71, di halaman 72 tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Allah berfirman di dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100, dan generasi yang pertama dari umat ini, was-sabiqunal awwalun, generasi yang pertama dari umat ini, dari yang pertama kali masuk Islam, dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Allah redho kepada mereka dan mereka pun redho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Antum perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah, antum catat ayatnya atau lihat bukunya di halaman 71 72. Allah menyebutkan, kata Allah Azza wa Jal, bahwa generasi yang pertama, yang terdahulu, yang pertama kali Islam dari kalangan muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redho kepada mereka. Allah redho kepada siapa? Kepada para sahabat, dan mereka pun redho kepada Allah. Itu yang pertama, Allah redho kepada mereka. Yang kedua, Allah sediakan bagi mereka surga. Allah sediakan bagi mereka surga yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang ketiga, Allah sebutkan itulah kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar, keselamatan yang besar. Dimasukkan manusia kemana? Ke surga. Jadi kalau dibilang orang itu sukses, beruntung, selamat, kalau dia dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka, itu namanya sukses baru. Kalau dunia belum, nisbi, sifatnya relatif. Kalau udah orang dijauhkan dari api neraka masuk surga, dia orang sukses. Yang sukses ini para sahabat, yang selamat para sahabat. Allah abadikan dalam Al-Quran tentang para sahabat, yaitu muhajirin dan ansar. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa mereka Allah redho dan Allah jamin mereka dengan surga. Kalau sudah seperti ini, ya kita wajib mengikuti mereka, wajib mengikuti pemahaman mereka, wajib mengikuti jalan mereka, karena mereka orang yang terbaik di tengah-tengah umat ini. Yang tadi saya sebutkan ayat dalam surah Al-Imran, kuntum khaira ummah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari banyak sahabat, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik manusia pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika Nabi SAW menyebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, sebaik-baik manusia pada, siapa di sini? Sahabat. Kemudian yang sesudahnya para tabi'in, kemudian yang sudahnya tabi'ut tabi'in. Sekarang kita bicara soal sahabat, sebaik-baik manusia, yaitu para sahabat. Kalau disebutkan sebaik-baik manusia, tentang apanya? Bukan tentang rupanya, bukan tentang tubuhnya, bukan tentang pakaiannya, bukan tentang rumahnya, bukan tentang yang lainnya, bukan. Tapi sebaik-baik manusia tentang apanya? Mereka yang terbaik hatinya, mereka yang terbaik ilmunya, mereka yang terbaik tentang pemahamannya, mereka yang terbaik akidahnya, mereka yang terbaik amalnya, mereka yang terbaik akhlaknya, mereka yang terbaik dakwahnya, mereka yang terbaik dalam berjihad di jalan Allah, mereka yang terbaik. Dan mereka yang terdahulu semua dalam perbuatan baik. Jadi kalau disebutkan mereka yang terbaik, ya hatinya mereka baik, akidahnya mereka baik, pemahamannya mereka baik, amalnya mereka baik,
dakwahnya mereka baik, akhlaknya mereka baik. Itu yang dikatakan Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Nah, kita harus mengikuti jejak mereka karena mereka dijamin dengan surga, mereka selamat. Sampai sini paham ya? Paham ya, sampai sini paham. Saya akan lanjutkan. Tadi Nabi menyebutkan tentang hadis iftiraqul ummah, bahwa 72 golongan masuk neraka, 1 masuk surga. Menunjukkan bahwa jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan sedikit atau banyak? Banyak. Jalan-jalan yang membawa kepada kesesatan, yang jalan-jalan yang membawa kepada celaka, itu banyak sekali. Berarti kalau jalan itu banyak, kelompok ini banyak, golongan ini banyak, berarti banyak juga apanya? Saya ulangi lagi, dengarkan baik-baik, jangan tidur. Dengarkan baik-baik. Kalau kelompok ini, aliran ini banyak, pemahaman ini banyak sudah. Kalau ini banyak orangnya, berarti banyak juga apanya? Dai-nya. Berarti dai-nya, ustadznya yang mengajak kepada kesesatan banyak atau sedikit? Banyak. Berarti dai-dai yang membawa manusia kepada kesesatan banyak. Yang kita wajib hati-hati kepada mereka. Karena jalan selamat itu hanya satu. Jalan selamat itu hanya satu. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Wa anna hadza sirati mustaqiman, ini jalanku yang lurus. Fattabi'u, kata Allah, ikuti. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kelompok, aliran, pemahaman, jangan ikuti. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang ayat ini. Antum lihat di dalam buku ini, ketika Nabi menjelaskan tentang ayat ini, supaya antum juga paham, di halaman 70. Ayatnya ada di buku ini di halaman 69. Kemudian di halaman 70 dari buku Mulia dengan Masalah, antum lihat di situ. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi, thumma qala hadha sabilullahi mustaqima, wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun, laysa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi." ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW membuat satu garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya. Kemudian beliau bersabda SAW, inilah jalan-jalan yang bercerai-berai, yang sesat. Tidak ada satupun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat syaitan yang menyerunya. Ingat ini, Nabi menyebutkan setiap jalan ini, setiap kelompok, setiap aliran, setiap pemahaman mesti ada syaitan, kata Nabi. Syaitan yad'u ilaihi, yang mengajak kepadanya. Kemudian setelah itu Nabi membaca ayat surah Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi Nabi menyebutkan bahwa setiap jalan, setiap kelompok, setiap pemahaman, setiap aliran mesti ada apanya? Mesti ada dai-nya,
mesti ada ustadznya, mesti ada, kata Nabi, syaitan yad'u ilaihi, mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Ini bahasanya Rasulullah yang mengatakan demikian, syaitan yad'u ilaihi. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan doa ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam, kata Rasulullah SAW. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau yang ini, riwayat Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Darimi, Al-Hakim, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan yang lainnya. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa jalan-jalan yang membawa manusia kepada kesesatan banyak sekali. Jalan-jalan yang membawa kepada kecelakaan banyak sekali. Jalan-jalan yang membawa manusia kepada neraka banyak sekali. Jalan-jalan yang membawa manusia kepada syubhat banyak sekali. Sedangkan jalan selamat itu hanya satu. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, manusia enggak akan sampai kepada Allah dan tidak akan sampai kepada keridhaan Allah kecuali dia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baru dia akan sampai kepada Allah. Kalau yang lain, yang sesat, enggak akan mungkin sampai kepada Allah SWT. Dan kalau saya sebutkan tadi, Nabi menyebutkan SAW bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka. Perhatikan, masuk neraka itu bukan berarti menunjukkan bahwa mereka kekal dalam neraka, tidak. Selama disebutkan sebagai umat Islam, masih ada iman dalam hatinya, tidak akan kekal dalam neraka. Tapi pertama kali dia masuk dulu dalam neraka, dan gak ada yang mau orang masuk neraka, karena neraka itu sangat-sangat pedih dan gak ada yang sanggup. Makanya ini ancaman, hadis ancaman yang kita wajib berhati-hati. Kita harus mengikuti jalan yang lurus. Jangan kita terkecoh dengan dai-dai yang menyesatkan. Karena yang Nabi khawatirkan sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini yaitu imam-imam dan dai-dai yang menyesatkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatul mudillun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu imam-imam yang menyesatkan. Apa yang maksud imam menyesatkan? Yaitu para dai yang membawa manusia kepada bid'ah, dai-dai yang membawa manusia kepada hawa nafsu, dai-dai yang membawa manusia ke neraka. Ala immatul mudillun. Hadis ini sahih. Kemudian juga Nabi menyebutkan ketika Nabi menjelaskan tentang perpecahan umat, Nabi juga mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang adanya doa ala abwabi jahannam. Di buku ini ada saya sebutkan tentang doa ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qasas ayat 41. Antum catat tuh. Surah Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka dai-dai yang mengajak manusia ke neraka. Allah menyebutkan, kami jadikan mereka dai-dai yang mengajak manusia ke neraka. Kemudian juga Nabi bersabda SAW ketika Hudzaifah bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan?" Maka beliau menjawab, "Na'am. Doa ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha." Itu di halaman 456 dalam buku Mulia dengan Manhaj Salaf, di halaman 456. Nabi SAW menyebutkan bahwa iya, setelah kebaikan ada kejelekan, yaitu ada siapa? Doa ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum ilaihi qadhafu fiha, orang yang menjawab panggilan mereka pasti mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka jahannam. Jadi hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita mengikuti dai-dai yang sesat akan dicampakkan ke dalam neraka jahannam, waliyatubillah.
Dan kalau kita lihat juga sekarang ini ulama yang benar, ulama sunnah itu sedikit atau banyak? Sedikit. Dan sudah banyak yang wafat. Sudah banyak yang wafat. Ya mujaddid pada abad ke-20 ini ya 3 imam itu. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Al-Albani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Ini sudah wafat. Di tahun 2000 mereka sudah wafat. Ini mujaddid pada abad ke-20. Mulai berkurang. Dan banyak kerusakan di mana-mana setelah wafatnya beliau ini. Setelah wafatnya mereka para ulama ini, mulai banyak kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Dan muncul tokoh-tokoh yang menyesatkan. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, antum lihat di halaman 457. Di halaman 457 Nabi bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'asa juhala atau ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hambanya sekaligus, akan tapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila Allah tidak menyisakan seorang yang alim, manusia akan mengangkat para pemimpin yang bodoh, yang diangkat oleh masyarakat, oleh rakyat, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ya, Nabi sudah menyebutkan nanti akan ada tokoh-tokoh yang menyesatkan. Tokoh-tokoh yang menyesatkan. Diangkat pemimpin yang mereka nggak ngerti agama. Dimasukkanlah ke dalam apa aja mereka bentuk apa aja. Apakah bentuknya ormas, apakah organisasi, atau apa aja yang mereka lakukan, diangkat ya. Pemimpinnya mereka orang-orang yang apa kata Rasulullah? Ru'usan juhala, pemimpin yang bodoh. Kemudian mereka ditanya masalah agama. Ya karena ini organisasi Islam, ormas Islam, ditanya tentang masalah agama. Kemudian apa? Dalam riwayat Bukhari ada penjelasan, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, fa'aftau bi ra'yihim. Dia berfatwa dengan apanya? Dengan ra'yunya. Fadallu adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini terjadi yang seperti ini. Berfatwa dengan apanya? Dengan ra'yu, bukan dengan dalil. Kan tadi sudah kita bicarakan bahwa kita dalam beragama sumbernya apa? Dalilnya apa? Quran dan As-Sunnah. Kita nggak akan sesat selama berpegang dengan Quran dan Sunnah. Harus dengan Quran, harus dengan Sunnah dalilnya dalam kita beragama ini. Bukan ra'yu, bukan pendapat. Jangan menurut pendapat saya, menurut ra'yu saya, ya rusak agama ini. Berapa ra'yu? Kalau 1000 orang, 1000 ra'yu, 1000 pendapat, rusak agama ini. Dan ini yang terjadi seperti ini. Yang mesti dilihat dalil. Menurut dalil Quran seperti ini, menurut dalil Sunnah seperti ini. Seperti yang tadi saya bawakan, dalil Quran hadis, dalil semuanya, bukan ra'yu. Ini dalam kita beragama. Sebab sudah banyak yang sesat dari umat ini. Kita ingin selamat, maka jalan selamat itu harus kita tempuh. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, kita lanjutkan tentang bagaimana ciri-ciri dari jalan selamat itu supaya kita ini selamat. Banyak jalan-jalan yang membawa manusia kepada kesesatan. Jadi bagaimana ciri-ciri atau sifat seorang itu bisa berjalan di atas keselamatan? Itu saya sebutkan di bab yang ke-7. Yang pertama, ciri-cirinya supaya orang ini selamat, berjalan di atas keselamatan. Yang pertama, yaitu berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Yang pertama, yaitu dia berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupannya.
baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan yang lainnya, itu dia berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan cuma ibadah aja, ada orang ibadah ikut Quran Sunnah, ketika muamalah dia tinggalkan Quran Sunnah, ketika dia berpolitik tinggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak benar seperti ini. Kalau dia mengikuti Quran Sunnah, ya semuanya diikuti. Sebab Allah memerintahkan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Anda sudah lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah di ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk dalam agama Islam secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga yang lainnya, yang dimaksud masuk dalam agama Islam secara keseluruhan artinya kita harus mengamalkan agama Islam ini seluruhnya dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya. Dalam berhukum juga kita melaksanakan secara keseluruhan. Sebab ada orang sebagiannya dalam masalah akidah dia ikuti Al-Quran Sunnah ala fahmi salaf, tapi setelah itu apa? Dalam masalah muamalah ditinggalkan. Dia mengikuti apa? Hawa nafsu. Dalam dia bermuamalah dengan orang tuanya, dia mengikuti hawa nafsu. Dalam jual beli, dia mengikuti hawa nafsu. Dalam utang piutang, dia mengikuti hawa nafsu. Nggak ngikuti dalil lagi. Dan nggak takut dia kepada Allah SWT. Jadi kalau disebutkan kita harus berdalil dengan Quran Sunnah, ya semua. Dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya. Jangan sebagian aja diikuti, sebagian ditinggalkan, nggak boleh. Karena kita ingin selamat dunia akhirat. Dan Nabi SAW sudah mengamalkan seluruh agama Islam ini sempurna. Makanya orang yang imannya sempurna adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, ciri yang kedua, berpegang kepada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum, dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Yang kedua, berpegang pada penjelasan dari para sahabat tentang setiap permasalahan agama secara umum, dan lebih khusus lagi mengambil penjelasan mereka dalam masalah akidah dan manhaj. Jadi kita harus melihat penjelasan para sahabat. Bagaimana para sahabat menjelaskan. Saya ambil contoh yang di awal-awal pertama kali di buku ini ada penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dalam menafsirkan ayat, saya ambil contoh yang kita baca minimal dalam satu hari 17 kali. Surah apa? Al-Fatihah. Di ayat itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kata as-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Pertama, makna dari sirat al-mustaqim, makna yang pertama al-haq, kebenaran. Makna yang kedua dari sirat al-mustaqim yaitu maknanya al-Islam. Yang ketiga yaitu maknanya Al-Quran. Yang keempat maknanya Abu Bakar dan Umar. Perhatikan nih, perhatikan. Ini dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in tentang ayat ini. As-sirat al-mustaqim, mana yang pertama kebenaran, yang kedua al-Islam, yang ketiga yaitu Al-Quran, yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini,
ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, 4 penafsiran yang tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Yang pertama, kalau orang mencari kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Meskipun disebutkan satu aja Quran, sudah pasti dengan Sunnah. Pasti dengan Sunnah. Karena nggak mungkin Al-Quran berdiri sendiri. Tidak mungkin selama-lamanya, nggak mungkin. Karena kalau Al-Quran berdiri sendiri nggak pakai Sunnah, orang nggak bisa ngapa-ngapain dalam ibadah kepada Allah. Nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa segala macam. Nggak bisa ibadah kalau pakai Quran aja. Al-Quran mengatakan wa aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Nggak dijelaskan di Quran. Berapa rakaat? Nggak dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana rukunya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana sujudnya, dijelaskan di mana dijelaskannya? Di dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi berarti Al-Quran membutuhkan apa? Sunnah. Al-Quran membutuhkan sunnah. Dan Nabi diberikan hak dan wewenang oleh Allah untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Dijelaskan oleh Al-Quran bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan membawa keterangan dan kitab-kitab, kami turunkan Al-Quran agar engkau Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar mereka berpikir. Jadi kalau disebutkan Quran berarti dengan apa? Sunnah. Perhatikan ini supaya antum paham. Kalau disebutkan Quran berarti dengan apa? Sunnah. Karena nggak boleh orang berpegang pada Quran saja. Ketika orang berpegang pada Quran saja meninggalkan sunnah, dia muslim atau kafir? Kafir, keluar dari agama ini. Sebab harus dua, Quran dan sunnah. Perhatikan ini, Quran dan sunnah. Kalau orang mengatakan Quran saja nggak perlu pakai sunnah, kafir dia, keluar dari agama ini. Karena menyuruh untuk mengikuti sunnah siapa? Allah dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang datang kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Jelas ini? Ya, yang keempat. Yang keempat disebutkan Abu Bakar dan Umar. Disebutkan Abu Bakar dan Umar karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah harus difahami dengan pemahaman para sahabat. Disebutkan dua, Abu Bakar dan Umar, karena dia keduanya ini radhiyallahu anhuma tokohnya para sahabat. Tokohnya para sahabat. Dan ini orang yang paling mulia dari seluruh sahabat, Abu Bakar dan Umar. Selalu bersama Nabi, di mana aja Nabi berada mesti ada Abu Bakar, Umar. Di mana aja. Nabi keluar, Nabi perang, Nabi duduk, Nabi masuk kebun, mesti Abu Bakar dan Umar. Nabi berbaiat, Nabi umrah, Nabi haji, dan yang lainnya mesti dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Perhatikan, ini dua sahabat yang mulia. Dia merupakan tokohnya para sahabat. Jadi kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman siapa? Para sahabat. Dua ini lebih khusus karena Nabi bersabda, ittaqu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Dua ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dicintai oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Dan dua-duanya sebagai apa? Mertuanya Nabi Muhammad SAW. Nabi banyak memuji Abu Bakar, Nabi juga banyak memuji Umar. Tapi dua ini dibenci oleh siapa? Dua ini dibenci oleh siapa? Oleh Syiah. Berarti menunjukkan bahwa mereka bukan orang Islam. Kalau dia orang Islam, mesti mencintai siapa? Sahabat Nabi. Dua sahabat yang mulia yang dibenci oleh siapa? Orang-orang Syiah. Berarti mereka bukan orang Islam, orang-orang munafik. Orang munafik mereka ini. Sahabat yang mulia dicaci maki, dilaknat dalam ibadah mereka kepada Allah. Nggak mungkin. Ini bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Sunnah. Allah memuji sahabat. Dari seluruh sahabat yang pertama kali masuk siapa? Abu Bakar dan Umar. Allah puji. Allah jamin nggak Abu Bakar Umar dengan surga? Dijamin. Bahkan Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan disebutkan lagi 6 sahabat yang lainnya fil jannah, di surga. Pasti masuk surga. Tapi justru dua orang ini dibenci oleh siapa?
oleh Syiah, laknatullah alaihim. Syiah ini, mudah-mudahan Allah melaknat mereka. Sahabat yang mulia dilaknat oleh mereka setiap hari, yang dijamin oleh Allah dengan surga. Kalau mereka orang betul Islam, nggak mungkin. Ini orang-orang munafik ini, mereka ini. Syiah ini orang-orang munafik yang menyusup ke dalam agama Islam, yang merusak agama Islam ini. Karena yang pertama kali yang membuat agama Syiah siapa? Siapa? Abdullah bin Saba al-Yahudi laknatullah alaih. Yang pertama kali membuat agama Syiah, yang merusak agama Islam ini gara-gara mereka ini. Maka nggak boleh orang mencela sahabat. Mencela sahabat hukumnya dosa besar. Dan sebagian ulama mengatakan kafir orang mencaci maki sahabat. Seperti Imam Malik berpendapat orang mencaci maki sahabat kafir keluar dari agama Islam. Nggak boleh kita mencela sahabat. Dan di sini ada di Bandung ini, ya, kelompok-kelompok Syiah yang wajib kita hati-hati. Karena Syiah itu sangat berbahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Saya lanjutkan. Jadi penjelasan tentang ayat ini bahwa makna siratal mustaqim itu dijelaskan oleh sahabat. Apa? Yaitu Quran, Al-Haq, Al-Islam, Al-Quran, dan pemahaman para sahabat. Jadi kita harus mengikuti pemahaman mereka dalam masalah akidah, masalah manhaj. Yang ketiga, ciri orang yang selamat yaitu tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jadi tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Jadi masalah-masalah yang memang akal nggak mampu, kewajiban kita untuk menerima. Seperti berbicara tentang zat Allah, nggak boleh kita berbicara tentang zat Allah. Atau tentang sifat-sifat Allah, kita wajib mengimani, karena akal kita nggak mampu. Maka Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikirkan tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah, karena nggak akan mampu. Nggak akan mampu kita. Yang disuruh pikirkan tentang makhluk Allah, disuruh pikirkan tentang diri kita, tentang alam semesta, pikirkan supaya tambah iman kita kepada Allah SWT. Tapi tentang zat Allah nggak boleh. Nggak boleh kita bertanya tentang apa yang Allah perbuat, juga nggak boleh. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi kita perhatikan itu. Kita berbicara tentang masalah nama dan sifat Allah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Jangan kita berbicara yang memang akal ini nggak mampu. Disuruh kita untuk taslim. Karena apa? Wahyu lebih tinggi daripada akal. Akal harus tunduk kepada wahyu. Dalam masalah-masalah akal yang dia harus tunduk, diam, nggak boleh berbicara, tunduk dia. Dalam masalah yang dia boleh berbicara, boleh berpikir, nggak ada masalah, pikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, tentang ciptaan manusia dan alam semesta, nggak ada masalah dia berpikir tentang itu. Tapi bicara tentang zat Allah nggak boleh. Itu perhatikan. Karena apa? Akal manusia punya keterbatasan. Ketika manusia itu melanggar larangan ini, dia masuk juga yang bukan pada tempatnya dia untuk masuk, sesat dia. Kita ambil contoh banyak tokoh-tokoh ahli filsafat yang sesat, banyak tidak? Banyak. Ada sebagian mereka yang menyesal di akhir hayatnya, seperti Ar-Razi, Al-Juwaini, Imamul Haramain, dan yang lainnya, yang di akhir hayatnya menyesal. Kenapa dia masuk pembicaraan kepada ilmu kalam, kepada filsafat, sampai bicara tentang Allah dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, yang kemudian dia sesat dengan sebab itu. Penyesalan mereka ada dalam buku-buku mereka, dan dikutip oleh para ulama penyesalan mereka di akhir hayatnya. Dan ilmu yang mereka kaji dari filsafat itu nggak ada manfaatnya. Ilmu kalam tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian yang keempat, memperhatikan tentang tauhid al-uluhiyah. Memperhatikan tentang tauhid al-uluhiyah. Karena antum perhatikan bahwa tauhid itu yang sudah kita pahami dari penjelasan para ulama berdasarkan istiqra. Istiqra itu artinya berdasarkan dengan mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis Nabi, mereka mudahkan bikin kesimpulan bahwa tauhid ada 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat.
Itu untuk memudahkan aja. Bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang beda, bukan, untuk memudahkan. Dengan dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, yaitu tauhid dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah, kaum musyrikin mengakui atau tidak? Mengakui. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, Allah yang sudah mentakdirkan semua takdir makhluk ini. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Namanya tauhid rububiyah. Orang-orang musyrikin mengakui. Bahkan kalau kita tanyakan kepada mereka, kata Allah tentang siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Seandainya kalian tanya kepada kaum musyrikin siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Mereka mengimani tentang tauhid rububiyah. Tapi yang kedua, tauhid uluhiyah tidak mereka. Disuruh mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka enggak mau. Ketika mereka disuruh untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mereka enggak mau. Sampai ketika Nabi mendakwakan ibadahkan kepada Allah. Allah menciptakan semuanya, hanya ada satu ilah, enggak ada yang lain. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, dijawab mereka, Allah abadikan dalam Al-Quran, apakah engkau akan jadikan Tuhan yang banyak ini? Kan di Ka'bah itu ada 360 patung. Apakah engkau menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini perkara yang aneh, kata mereka. Jadi Nabi sudah mendakwakan mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka enggak mau. Dan dakwah para nabi dan para rasul semuanya mendakwakan dakwah tauhid al-uluhiyah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut." Dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Dan kemudian apa lagi? Jauhkan taghut. Taghut itu apa-apa yang disembah selain Allah. Dakwah tauhid ini terus membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Nabi Nuh aja alaihi salatu wassalam mendakwakan dakwah tauhid selama berapa tahun? 950 tahun Nabi Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim, panjang waktunya. Nabi Musa juga panjang waktunya. Dan nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Begitu Nabi Muhammad SAW 23 tahun Nabi berdakwah. Jadi perlu waktu yang panjang dalam dakwah tauhid ini. Kemudian setelah itu tauhid asma wa sifat. Artinya wajib kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentawil, tidak boleh kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ciri orang yang selamat itu tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak mendengarkan perkataan mereka. Tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Ini adalah jalannya para salafus saleh. Artinya tidak berdebat dan tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak mendengarkan perkataan mereka. Tidak menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Jadi kita tidak boleh mendengarkan kajiannya ahlul bid'ah, nggak boleh. Duduk dengan mereka bersama-sama jadikan teman mereka, nggak boleh. Siapa ahlul bid'ah? Yang pokok seperti yang awal tadi tentang firqah yang sesat seperti Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Yang pada awalnya, pada asalnya mereka ini adalah orang yang telah menyimpang dari jalan siratal mustaqim. Ya nanti berkembang lagi tentang ahlul bid'ah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Jadi nggak boleh kita mendengarkan perkataan mereka yang bid'ah-bid'ah itu. Bahkan belajar nggak boleh. Sebab Nabi bersabda SAW, inna min asyratis sa'a yultamasal ilmu indal asagir.
Di antara tanda kiamat orang belajar kepada al-asagir. Dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, yang dikatakan asagir ahlul bid'ah. Nggak boleh kita belajar ilmu kepada ahlul bid'ah, nggak boleh selama-lamanya. Nggak boleh juga duduk bermajlis, berdebat dengan mereka, nggak boleh. Tinggalkan. Nanti khawatir masuk syubhat. Karena yang antum perhatikan bahwa hati manusia ini sangat lemah dan syubhat itu cepat masuknya. Bagaimana kata Imam Adz-Dzahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubah khattafah. Al-qulubu dha'ifah, hati manusia itu lemah, wa syubah khattafah, sedangkan syubhat itu cepat sekali menyambar hati manusia. Sehingga banyak orang-orang yang duduk dengan ahlul bid'ah, ya jadi ahlul bid'ah. Jangan merasa, oh saya kuat, iman saya kuat, insya Allah saya nggak ikut ahlul bid'ah. Lama-kelamaan apa? Jadi ahlul bid'ah, jadi tokohnya bahkan. Dan itu terjadi di masyarakat. Bukan dari zaman sekarang, dari zamannya Ibnu Abbas. Ada seorang muridnya Ibnu Abbas bernama Nafi al-Azruq. Nafi al-Azruq ini muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas lautan ilmu. Lautan ilmu, bahar. Dia habar sebagai ulama wa bahar, lautan ilmu Ibnu Abbas. Yang didoakan oleh Nabi yang paham tentang Al-Qur'an dan isinya Ibnu Abbas ini. Murid Ibnu Abbas. Dia bergaul dengan apa? Dengan ahlul bid'ah, dengan khawarij. Mungkin dia yakin bahwa dia insya Allah nggak akan kena, karena muridnya orang alim. Akhirnya terjadi apa? Syubhat masuk sampai dia menjadi tokoh khawarij, Nafi al-Azruq ini. Dan itu terjadi dan akan terjadi seperti itu juga. Makanya nggak boleh berteman dekat dengan ahlul bid'ah, nggak boleh. Duduk dengan mereka nggak boleh, bermajlis dengan mereka nggak boleh, apalagi debat dengan mereka. Jangan debat dengan al-bid'ah. Kecuali kalau memang orang-orang yang ingin mencari kebenaran, dia munaqasyah, tujuannya untuk mencari kebenaran, bukan hawa nafsu. Itu boleh bagi siapa? Orang yang alim seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdebat dengan tokoh al-bid'ah. Memang dia orangnya Syekhul Islam rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang alim yang menguasai semua disiplin ilmu, semua di sini udah kuasai oleh Syekhul Islam. Kalau kita kan nggak menguasai, cuma berapa ilmu aja baru dikuasai, baca juga belum tamat, sudah sok ngadepin ahlul bid'ah. Akhirnya apa? Berbangga ahlul bid'ah. Tuh saya sudah tundukkan fulan. Akhirnya apa? Rusak nama dakwah ini dengan sebab debat dengan ahlul bid'ah. Yang penting bukan debat, kita mendakwakan semua manusia ke jalan yang lurus, ke jalan selamat. Itu yang paling penting dalam dakwah, agar mereka mentauhidkan Allah. Nggak penting debat, itu nggak penting, tinggalkan. Udah. Dia mau ngomong caci maki, mau fitnah, nggak ada masalah. Yang penting bagaimana kita mendakwakan dakwah yang hak kepada umat ini. Yang keenam, bersungguh-sungguh, bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin. Bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran, As-Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi bersemangat dan bersungguh-sungguh menyatukan jamaah dan kalimat kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Jadi kita terus mendakwakan dakwah tauhid ini. Kita mengajak orang kepada persatuan di atas Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Karena Allah berfirman dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Berpegang dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Makanya kita ajak orang kepada Quran, kita ajak orang kepada Sunnah, kita ajak mereka kepada pemahaman yang membawa mereka kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Mereka nggak mau, nggak ada masalah. Kita terus mengajak, dan dakwah ini nggak akan berhenti selama ada langit dan bumi. Dakwah Quran dan Sunnah ala fahmi salaf tidak akan berhenti selama ada langit dan bumi. Tetap jalan dakwah ini. Mati tokoh-tokohnya, para ulamanya meninggal dunia rahimahumullah, tetap ada pelanjutnya. Terus seperti itu. Akan terus ada pewaris para nabi yang mendakwakan dakwah yang hak. Tetap ada. Makanya kita jangan pesimis, kita harus optimis. Optimis, terus kita ajak umat ini sampai umat ini paham tentang Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Ajak mereka kepada persatuan. Bukan diajak kumpul untuk satu masalah, kumpul semuanya. Ayo umat Islam bersatu. Tentang apa? Tentang ini bersatu. Tentang perayaan bersatu. Tentang ini bersatu.
Ya bersatu yang sifatnya apa? Bukan yang untuk kekal selamanya, tapi nisbi persatuannya. Cuma untuk satu masalah itu aja. Kemudian setelah itu berantem mereka. Iya tidak? Namanya persatuan kebun binatang, itu namanya. Persatuan kebun binatang. Waktu bersatu iya, Masya Allah, ngangkat bendera semuanya. Habis itu cakar-cakaran. Terjadi nggak? Terjadi yang seperti ini di tengah umat. Kenapa? Nggak diajarkan ilmu, nggak diajarkan akidah umat ini, nggak diajarkan manhaj yang benar. Ajarkan ilmu kepada mereka, bukan bersatu, bukan. Kita ngajak kepada persatuan di atas sama apa? Al-Quran, di atas sunnah, di atas pemahaman yang benar. Berarti diajarkan ilmu dulu kepada mereka, bukan disuruh bersatu. Ayo kita bersatu, nggak bisa bersatu. Bagaimana bersatu? Akidahnya belum benar. Yang satu syirik, yang satu bid'ah, yang satu syiah, yang satu hizbi, yang nggak bisa bersatu. Betul, waktu rame-ramenya bersatu. Habis itu apa? Cakar-cakaran. Itu namanya persatuan kebun binatang. Nggak bisa. Kita bersatu di atas Quran wa sunnah manhajil haq. Bersatu mengajak kepada keselamatan. Makanya kita ajarkan dan kita ingatkan. Maka di dalam persatuan itu tetap harus ada apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, harus ada. Ketika mereka berkemungkaran, mampu nggak kita untuk menegur mereka? Ternyata nggak mampu mereka. Nanti jangan, nanti pecah belah, nanti tersinggung orang, rusak agama ini. Ketika Allah menganjurkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, lanjutan ayatnya apa? Lanjutan ayat apa? Itu kan di ayat 103, di ayat 104-nya apa? Coba antum lihat di surah Ali Imran. Di ayat lanjutannya berkaitan dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi persatuan yang hakiki, yang sebenarnya harus ada apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh mereka kepada taat kepada Allah, melarang mereka dari kemungkaran, melarang mereka dari syirik, melarang mereka dari bid'ah. Mau nggak mereka terima? Nggak mau. Karena Allah menyebutkan di ayat 104-nya dalam surah Ali Imran, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mestinya ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, yad'una al khair, mengajak kepada kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan mereka orang-orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang selamat. Coba kalau persatuan, ketika kita bicarakan soal masalah akidah, tauhid, oh jangan bicara dulu, jangan. Ini umat lagi bersatu nih, kata mereka. Jadi nggak boleh ditutup mulut kita, nggak boleh ngomong. La haula wala quwata illa billah. Terjadi nggak seperti ini? Terjadi. Jangan bicara soal bid'ah, nanti pecah belah umat. Nah, yang pertama kali bicara soal bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali bilang bahwa semua bid'ah itu sesat, Rasulullah. Dan ingat, kita nggak akan mungkin berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf kecuali dengan kita menjauhkan semua bentuk bid'ah. Nggak akan mungkin bisa. Karena hadisnya satu. Nabi menyebutkan, "Man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Satu hadisnya. Jadi barang siapa yang hidup sudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Hendaklah berpegang pada sunnahku, sunnah khalifahku yang terpimpin dan lurus. Pegang erat-erat gigit dan geram kalian. Setelah itu apa Nabi katakan apa? Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Sahih. Jadi ini perhatikan. Jadi poin ke-6 itu bersemangat menyatukan. Dan memang dakwah salaf, dakwah yang menyatukan, bukan memecah belah umat, tidak. Seperti Nabi Muhammad. Ini contoh, ini penting untuk antum pahami. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah tauhid, Nabi Muhammad dituduh nggak memecah belah umat? Dituduh, karena otomatis akan terjadi pemilahan. Yang ikut tauhid dia akan berpisah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kaumnya, dengan sukunya, dengan kabilah, akan berpisah mengikuti Rasulullah. Yang tidak tetap dengan kabilahnya, mesti akan terpisah.
Mesti akan terjadi. Nggak bisa bersatu antara kekafiran dengan iman, mungkin nggak bersatu. Tidak akan mungkin bersatu selama-lamanya antara iman dengan kufur, selama-lamanya nggak bersatu. Jadi ketika kita mendakwakan dakwah iman, dakwah tauhid, mesti akan dia meninggalkan kemungkaran, meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik, bersatu. Dan itu yang dianggap oleh masyarakat memecah belah umat. Sedangkan Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Mesti ada pemilahan, mesti ada penyaringan, mesti ada penyaringan kepada kebaikan. Jelas sampai sini? Kemudian yang ketujuh, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah, akhlak, dan semua sisi kehidupan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah kaumnya. Ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah dalam ibadah, akhlak, dan semua sisi kehidupan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang terasing di tengah-tengah masyarakat. Karena Nabi bersabda SAW, badal Islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang ia tidak berkata dari hawa nafsunya. Tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berkata dari hawa nafsunya. Ya, kita ta'assub fanatik kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Kita nggak mengikuti pendapatnya para imam. Kita hormati pendapat para imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi ketika pendapat-pendapat mereka bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yang kita ikuti yang mana? Al-Quran, Sunnah. Dan itu perkataan para imam semuanya. Hatta Imam Syafi'i, kalau ada pendapatku menyalahi Sunnah Rasulullah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada pendapatku menyalahi Sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantaranya yang perlu saya sampaikan tentang dakwah Al-Quran wa Sunnah yang merupakan jalan selamat, yang kita harus mengikuti jalan ini supaya kita selamat. Dan kita ini harus betul-betul belajar, bersungguh-sungguh belajar tentang Quran dan Sunnah. Karena kalau kita nggak belajar, nggak bersungguh-sungguh, kita nggak akan tahu tentang manhaj yang hak. Jangankan antum, hatta talibul ilm, hatta para ustadz, kalau dia nggak belajar lagi, nggak akan tahu. Dan itu terbukti. Akhirnya apa? Dia ikut kepada apa? Masyarakat. Yang dia pakai sekarang ini bukan apa? Bukan dalil lagi, bukan hujah lagi. Apa yang dipakai? Ra'yu dan hawa nafsu. Makanya antum perhatikan, harus belajar. Karena banyak orang-orang yang dia tahu tentang salaf ini, cuma dia tahu hanya di pinggirnya aja. Kalau kita umpamakan dakwah salaf, manhaj salaf ini seperti samudra yang sangat luas. Nah, orang-orang ini baru ada di mana? Di tepinya aja. Di tepinya aja. Belum masuki, belum dia mengarungi lautan yang luas tentang manhaj salaf ini. Sehingga banyak orang-orang yang baru tahu ini kadang-kadang sok tahu. Nah, itu. Kemudian berpendapat, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Hatta dia sudah pernah belajar di luar negeri, harus belajar lagi. Karena luas. Dan ribuan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini, ribuan kitab, bukan satu, ribuan kitab yang dipelajari oleh para ulama. Yang pada akhirnya manhaj salaf merupakan Islam itu sendiri. Kemudian juga kalau kita umpamakan dakwah salaf ini, manhaj salaf merupakan istana yang indah. Kita ini masih berada di mana? Masih di luar. Belum ketok pintunya, belum masuk ke dalamnya, belum. Masih di luar. Jadi salaf ini betul-betul istana yang sangat indah. Indah yang luar biasa, yang sudah dimasuki oleh siapa? Oleh para sahabat radhiyallahu ajmain, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka sudah mengarungi ini dan mereka berjuang sampai mereka mendapatkan ujian. Tapi kita belum, masih di pinggirnya, baru masih ketok pintu gitu. Ya, makanya harus belajar kita. Tapi kadang-kadang merasa sok gitu. Baru punya jenggot dikit, tidak isbah, sudah ngasih sambutan ceramah. Lah antum udah belajar belum? Ya katanya. Ini kan berbahaya buat Islam dan kaum muslimin. Akhirnya apa? Menipu umat tertipu.
Orang baru tobat nih, baru tobat dari maksiat, artis, duduk sebelah ustadz, belum belajar, belum ngerti agama. Akhirnya apa? Yang penting ada jenggot dikit. Akhirnya gimana? Oh ustadz ini udah jadi ustadz, belum nggak ngerti agama, sama sekali nggak ngerti agama. Orang-orang yang baru bertobat ini disuruh apa? Belajar, bukan muncul di permukaan, bukan. Kita harus belajar tentang agama. Mereka ini baru ada mana? Di tepi pantainya manhaj salaf yang sangat luas. Jelas? Alhamdulillah. Ya, saya pikir materinya cukup. Bukunya nggak akan habis setahun untuk dikaji. Jadi antum baca ya. Dibaca, sebab baca itu manfaat. Antum harus baca dan ulangi lagi. Kalau belum paham, ulangi lagi. Kemudian kalau nggak paham juga tanya. Sebab Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, yaitu ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahui.